Ya, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan hari kematian, ini bukan di saat kita perayaan kematian Yesus Kristus. Tetapi salah kalau kita mempunyai satu prinsip bahwa firman Tuhan mengenai kematian Tuhan Yesus harus dihotbahkan di hari kematian. Tetapi di hari yang lain kita khotbahkan yang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada kegiatan di luar, habis ibadah ini pergi ke kegiatan itu, dengar lagi firman Tuhan judul yang sama, nanti pergi lagi malam hari sama, buka channel sama lagi. Bapak Ibu Saudara, Anda sangat diberkati karena satu perikop bisa dihotbahkan oleh berapa hamba Tuhan. Amin. Jadi kita sangat beruntung diberkati dengan firman Tuhan ya. Saya sangat bersyukur dengan akhir-akhir ini Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa dengan dia mengambil bangsa Kedar dan Nebayot untuk masuk mengikuti Kristus. Semakin hari semakin mereka banyak, dan saya percaya seperti Wahyu berkata bahwa Tuhan sedang menghitung bilangannya. Jadi dia akan menghitung bilangannya sampai pas, maka pintu anugerah itu tertutup. Jadi mari kita yang sudah ada di dalam Dia, kita yang sudah ada di tempat di mana setiap saat bisa bertemu dengan Dia, mari kita jaga supaya jangan kita keluar, karena yang dari luar ada masuk sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap di dalam, dan yang dari luar masuk mereka bertambah. Bukan berarti kita katakan jangan datang, tidak, mereka harus semakin banyak, karena Allah berkata bahwa Dia tidak menciptakan neraka untuk manusia, tapi Dia menciptakan neraka untuk iblis. Manusia mempunyai tempat di surga. Judul khotbah hari ini adalah ketaatan mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Ketaatan mendatangkan perkenanan. Perkenanan siapa? Perkenanan Allah dan berkat Tuhan akan menjadi milik bagi orang-orang yang taat. Ya. Dedikasikan hidupmu. Itu judul yang paling besar dan diperkecil lagi menjadi ketaatan mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Tapi judul besarnya adalah dedikasikan dirimu. Kalau dicari di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dedikasikan diri adalah memberikan hidup sepenuhnya, pengorbanan atau keputusan untuk tetap di dalam Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang duduk pada pagi hari ini sudah mempunyai dedikasi, yaitu menetapkan hidup di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, saya mau di dalam Yesus. Saya boleh dalam berbagai-bagai himpitan, tekanan, masalah, saya boleh dicuek, tetapi saya mau tetap di dalam Yesus. Amin. Tidak ada satu hal yang akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi jangan kita sendiri yang memisahkan. Jadi ketaatan mendatangkan perkenanan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena apa? Karena kasih. Kasih yang membuat kita bisa menyatu dengan Dia. Kita bisa berjalan dengan Tuhan. Orang taat selalu pintu Tuhan buka. Amin. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Hari ini kita taat, besok kita tidak taat, Dia tetap setia bagi kita. Karena Dia mempunyai satu pribadi, satu prinsip bahwa Dia tetap akan menuntun kita selama kita masih ada di bumi ini. Dia tetap akan bersama-sama kita, Dia tetap akan menjaga kita sampai hari di mana Dia akan memanggil kita pulang. Yang menjadi masalah adalah bagi diri kita masing-masing. Apakah kita mau tetap di dalam Dia atau kita bergeser keluar? Karena kita belum tahu semua hari kematian kita kapan. Atau ada yang sudah Tuhan beritahukan bahwa engkau nanti 31 Desember tahun 2020 saya akan ambil engkau pulang. Ada? Kalau ada, mari atur jadwal. Nanti saya akan hidup di dalam dosa dari sini sampai di bulan November. Nanti 1 Desember baru saya balik kepada Tuhan, karena tanggal 31 Dia akan panggil saya pulang. Tetapi kalau tidak tahu, mari kita berjaga-jaga. Selalu waspada di dalam Tuhan, selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul daripada firman Tuhan ini. Masihkah kita perlu untuk melakukan perintah Tuhan? Perlukah kita menaati hukum Tuhan setelah Ia sendiri membayar tuntutan hukum akibat dosa?
Bapak Ibu Saudara tahu hukum-hukum Tuhan? Bapak Ibu Saudara tahu amin?